Bab 461 Kamu tidak perlu hidup lagi. Mendengar kata-kata Po Jun, alis Chen Xuan berkerut sedikit. Apakah Kisha tidak menyampaikan pesanku, atau kata-kataku terakhir kali tidak cukup jelas? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak tertarik dengan apa yang disebut gelar Runanjiang ini. Po Jun mendengus dingin, menganugerahkan gelar Runanjiang adalah keinginan Raja Sao kita, bukan sesuatu yang bisa kamu tolak hanya karena kamu tidak tertarik. Cukup, aku tidak di sini hari ini untuk menyia-nyiakan kata-kata dengan Runanjiang. Dengan itu, tatapan Po Jun tertuju pada Tang Ying, atau lebih tepatnya, pada mayat giok ginseng di tangannya. Jade kors ginseng, sepertinya perjalanan hari ini tidak sia-sia. Kulit Tang Ying berubah drastis. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Po Jun tertawa terbahak-bahak, harta karun seperti itu di tangan kalian para semut hanyalah menyia-nyiakan hadiah surga. Serahkan padaku sekarang. Tang Ying merasa putus asa, dia sudah mengenali identitas orang-orang ini sebelumnya, kemungkinan besar mereka adalah penjaga pribadi keluarga Dong. Keluarga Dong. Bagi Tang Ying, ini adalah entitas di luar jangkauannya. Sekarang setelah mereka mengarahkan pandangan mereka pada Jade kors ginseng, seolah-olah dia didorong ke jalan yang tidak bisa kembali. Meskipun tahu dia tidak memiliki peluang melawan orang-orang ini, Tang Ying masih dengan keras kepala berkata, ini adalah obat yang akan menyelamatkan nyawa ayahku, aku sama sekali tidak akan menyerahkannya padamu. Alis Chen Xuan berkerut, Nona Tang, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan benda itu lebih cepat daripada nanti, untuk menghindari masalah bagi diri Anda sendiri. Tang Ying terkejut, dia tidak menyangka bahwa itu bahkan pria yang pernah menyelamatkan hidupnya ini akan memilih untuk berdiri di sisi keluarga Dong. Tentu saja, dengan pengaruh keluarga Dong, hanya ada sedikit di dunia ini yang tidak akan takut pada mereka, pengakuannya terhadap situasi itu hanya diharapkan. Namun, Tang Ying masih tidak bisa menahan perasaan kecewa. Bagaimanapun, kepahlawanan yang dia tunjukkan di ruang makam telah mengejutkannya, dan sekarang dia masih harus tunduk pada keluarga Dong. Tang Ying merasa tidak berdaya, menyadari dia telah melebih-lebihkannya sebelumnya. Tang Ying tetap tegas, kamu tidak perlu membujukku, aku tidak akan menyerahkannya. Po Jun mendengus, kamu gadis yang keras kepala, sepertinya kamu mencari kematian. Chen Xuan juga menghela nafas tanpa daya, tidak peduli dengan besarnya alam semesta. Anda bahkan tidak dapat melihat situasinya dengan jelas, orang bodoh seperti itu tidak perlu hidup. Karena itu, Chen Xuan tiba-tiba bergerak, seberkas cahaya dingin menembus dada Tang Ying. Dia secara pribadi telah membunuh Tang Ying. Tang Ying pingsan dalam sekejap, benar-benar terkejut sampai saat-saat terakhirnya. Dia tidak pernah bisa bermimpi bahwa pria yang pernah menyelamatkan hidupnya, akan berbalik dan mengirimnya ke kematiannya dalam sekejap mata. Bukan hanya Tang Ying, bahkan Po Jun pun terkejut dengan pemandangan yang terbentang di hadapannya. Seorang bawahan mengambil ginseng mayat giok dan memeriksa nafas Tang Ying, lalu mengangguk pada Po Jun. Po Jun tertawa terbahak-bahak, saya sudah lama mendengar tentang kemampuan Chen Fengchuo yang luar biasa dan pembunuhan yang menentukan. Hari ini saya telah menyaksikannya sendiri. Chen Fengchuo pergi, kita akan bertemu lagi. Dengan itu, Po Jun membuat gerakan tangan, dan semua orang mundur dari pit, naik pesawat untuk langsung pergi. Hanya setelah memastikan bahwa itu Po Jun dan anak buahnya telah pergi, Chen Xuan bergegas ke sisi Tang Ying. Setelah menekan beberapa titik pada meridian akupuntur dada, Tang Ying, yang telah dinyatakan meninggal, secara ajaib hidup kembali. Tang Ying membuka matanya untuk melihat Chen Xuan dan langsung dipenuhi dengan kengerian. Kamu, apa yang baru saja kamu lakukan? Sambil merawat luka Tang Ying, Chen Xuan bertanya, apakah kamu tahu siapa orang-orang itu sekarang? Kalau tidak salah, mereka seharusnya dari keluarga Dong. Lalu menurutmu apa yang mereka inginkan dengan Jade kors ginseng? Setelah merenung sejenak, Tang Ying menjawab, ada desas-desus sebelumnya bahwa itu Raja Timur telah lama meninggal. Itu adalah penjaga pribadi keluarga Dong. Mereka merebut ginseng mayat giok mungkin untuk digunakan pada Raja Timur, untuk membawanya kembali dari. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Tang Ying disambar petir dan langsung menyadari implikasinya. Kematian Raja Timur hanyalah rumor, dan tidak ada yang benar-benar bisa mengkonfirmasi berita ini. Namun sekarang, orang-orang keluarga Dong merampas ginseng mayat giok, yang dikenal karena khasiatnya yang memulihkan kehidupan, bukankah ini secara tidak langsung mengkonfirmasi kematian Raja Timur? Bahkan jika itu tidak dapat secara langsung membuktikan kematian Raja Timur, setidaknya itu menunjukkan bahwa situasi Raja Timur saat ini sangat suram. Jika berita seperti itu sampai ke keluarga utara atau pihak berkepentingan lainnya dari dua keluarga lainnya, itu akan sangat merugikan keluarga Dong. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin Raja Sao dari sebelumnya membiarkan Tang Ying meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Justru karena alasan inilah Chen Xuan telah bergerak sebelumnya, berpura-pura membunuh Tang Ying, yang pada akhirnya membantunya lolos dari bencana ini. Tang Ying dengan cepat memahami upaya keras Chen Xuan dan segera berlutut. Terima kasih, Runanjiang, telah menyelamatkan hidupku.
Chen Xuan tetap berekspresi tenang, saya tidak pernah menerima bentuk konferensi apapun sebagai Renanjiang, panggil saja saya Chen Xuan. Selain itu, saya harap Anda akan mempertimbangkan hal-hal dengan lebih hati-hati di masa depan, dengan kekuatanmu, kamu sama sekali bukan tandingan Raja Sao dan anak buahnya. Jika Anda benar-benar mati, bagaimana Anda bisa menjaga keamanan Jade Course Ginseng? Dan bagaimana kau bisa menyelamatkan ayahmu? Tang Ying mengangguk, kamu benar dalam celaan kamu. Saya tidak akan sembrono lagi. Hanya saja, ayahku, dia. Awalnya, Jade Course Ginseng adalah satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan ayahnya. Sekarang ginseng mayat giok telah jatuh ke tangan keluarga Dong, bukankah ayahnya tidak punya pilihan selain menunggu kematian? Dengan pemikiran ini, Tang Ying merasa putus asa, dan air mata mengalir tak terkendali di wajahnya. Chen Xuan tidak berniat untuk ikut campur lebih jauh, tetapi melihat Tang Ying telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan ginseng Jade Course hanya untuk diambil oleh keluarga Dong, memindahkannya dengan belas kasihan pada keadaannya yang menyedihkan saat ini. Dia menghela nafas, dan akhirnya berkata, sebenarnya, untuk menyembuhkan suatu penyakit, Jade Course Ginseng bukanlah satu-satunya pilihan. Saya cukup mahir dalam bidang kedokteran, mungkin, saya bisa mencobanya. Tang Ying tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajahnya yang berlinang air mata dipenuhi antisipasi. Apakah kamu serius? Apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan ayah saya? Saya hanya bisa mengatakan saya akan mencoba. Apakah itu layak atau tidak harus ditentukan setelah pemeriksaan menyeluruh? Tanggapan seperti itu sudah membuat Tang Ying menjadi hiruk-pikuk kegembiraan. Karena dia telah lama mendengar bahwa Renanjiang ini, yang dikenal sebagai Chen Fengchuo, adalah kehadiran luar biasa yang setara dengan naga tidur Liu Mingkong, dengan kemampuan supernatural yang luar biasa dan keterampilan yang menjangkau surga. Baginya untuk setuju untuk mencoba berarti peluang menyelamatkan ayahnya sangat besar. Kalau begitu, bolehkah saya tahu kapan Tuan Chen akan siap menemani saya ke Jinmen? Chen Xuan melirik luka dada Tang Ying, lukamu tidak cocok untuk perawatan saat ini, dan aku juga harus mengurus beberapa hal. Bagaimana dengan ini, kamu beristirahat di kota Huai selama 3 hari, lalu kita akan pergi ke Jinmen bersama. Apakah itu terdengar bagus untuk Anda? Tang Ying mengangguk, bagus, kalau begitu aku berhutang pada Tuan Chen. Aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Setelah itu, Chen Xuan memberi Tang Ying beberapa obat trauma yang bekerja cepat, lalu segera pergi. Bab 462. Kamu harus berteman dengan orang lain. Keesokan harinya, di Jianke Real Estate. Sialan, kapan situs konstruksi jelek ini akan berakhir? Dong Jianke sangat marah sehingga dia menghancurkan gelas air di atas meja ke lantai. Beberapa saat yang lalu, Dong Jianke telah menerima laporan dari bawahannya bahwa telah terjadi kecelakaan lain di lokasi pembangunan kota Jinxiu, dan kali ini cukup serius, lebih dari 20 mayat telah ditemukan di lokasi tersebut. Dong Jianke benar-benar di samping dirinya sendiri. Sejak dia mengerjakan proyek tersebut, lokasi konstruksi tidak pernah memiliki momen damai, dengan masalah muncul setiap beberapa hari. Sebelumnya, itu masih bisa ditanggung, paling-paling, hanya ada beberapa masalah kecil seperti runtuhnya perancah atau tenggelamnya fondasi, yang dapat diatasi dengan mengeluarkan sejumlah uang. Tapi kali ini, nyawa telah hilang, dan bukan hanya 1 atau 2, tapi lebih dari 20. Ini benar-benar melampaui apa yang bisa ditanggung Dong Jianke. Perlu diingat, operasi Jianke Real Estate pada awalnya cukup baik. Tetapi karena seringnya penghentian pekerjaan pada proyek kota Jinxiu, sebagian besar dana dan sumber daya perusahaan sangat terpengaruh. Sekarang, seluruh Jianke menghadapi risiko tenggelam. Kejadian fatal ini adalah pukulan terakhir yang benar-benar menghancurkan semangat Dong Jianke. Dia sekarang berharap dia bisa melemparkan proyek kota Jinxiu sejauh mungkin. Sayangnya, proyek tersebut telah mendapatkan reputasi yang buruk di seluruh lingkaran real estate kota Huai. Hampir setiap pengembang properti di kota Huai tahu bahwa proyek kota Jinxiu dikutuk dan tidak ada yang mau mengambil alih. Sekarang telah terjadi insiden yang fatal, pasti tidak ada yang berani mengambilnya. Dong Jianke terjebak dengan proyek kota Jinxiu. Saat Dong Jianke berkubang dalam kesengsaraannya, seorang sekretaris tiba-tiba bergegas masuk. Presiden Dong, ada seseorang di luar yang mencarimu, mengatakan bahwa mereka berasal dari perusahaan konstruksi Tianhui. Konstruksi Tianhui. Ekspresi Dong Jianke berubah. Lebih dari setengah bulan yang lalu, untuk mengumpulkan dana guna membantu proyek kota Jinxiu mengatasi kesulitan, dia memang menjalin kerjasama dengan perusahaan konstruksi Tianhui. Dong Jianke mendapat kesan tentang mereka. Dong Jianke ingat bahwa semua orang di perusahaan, dari atas ke bawah, tampak sama sekali tidak tahu apa-apa dan tidak kompeten. Orang-orang itu telah menginvestasikan 100 juta ke dalam proyek kota Jinxiu tanpa penyelidikan apapun. Kemudian, setelah kecelakaan runtuh menyebabkan penghentian pekerjaan lain di proyek kota Jinxiu, 100 juta pihak lain telah benar-benar sia-sia. Jika mereka mendatanginya sekarang,
Dong Jianke bisa menebak apa yang mereka inginkan dengan jari kakinya. Mereka pasti datang untuk meminta uang mereka kembali. Tanpa berpikir dua kali, Dong Jianke berteriak kesal, beritahu mereka, uangnya sudah diinvestasikan, dan pasti tidak bisa dikembalikan. Mereka harus menyerah pada gagasan itu. Sekretaris buru-buru menjelaskan, Presiden Dong, Anda salah paham, orang-orang dari perusahaan Tianhui tidak ada di sini untuk meminta uang kembali, mereka sepertinya ingin meningkatkan investasi mereka. Apa? Berinvestasi? Bahkan Dong Jianke sedikit tercengang. Proyek yang rusak ini adalah jurang maut, tidak peduli berapa banyak uang yang dilemparkan ke dalamnya, itu tidak berguna, sesuatu yang dapat dilihat sekilas oleh siapapun dengan mata jernih. Perusahaan konstruksi Tianhui sebelumnya telah memasukkan 100 juta ke dalamnya bahkan tanpa melihat percikan, dan sekarang mereka ingin melakukan investasi tambahan. Seseorang dengan otak tidak akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Dong Jianke saat ini khawatir proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan, dan karena ada seseorang yang bersedia membawa uang ke depan pintunya, dia tentu saja tidak akan menolak. Cepat, biarkan orang-orang dari Tianhui masuk. Dong Jianke agak tidak sabar. Segera setelah itu, sekretaris membawa orang-orang dari Tianhui ke kantor. Ketika Dong Jianke melihat Chen Xuan di depannya, dia langsung membeku, mengapa kamu? Terakhir kali Han Chengye berinvestasi, Dong Jianke sudah bertemu Chen Xuan. Dia tidak menyangka pihak lain akan muncul lagi hari ini sebagai perwakilan dari perusahaan Tianhui. Presiden Dong, kita bertemu lagi. Chen Xuan berkata sambil tersenyum. Tapi suasana hati Dong Jianke sedang tidak baik. Terakhir kali, Chen Xuan dengan belak-belakan menunjukkan masalah dengan Feng Shui proyek kota Jinxiu, hampir merusak prospek Dong Jianke, jadi wajar saja, Dong Jianke tidak memiliki kesan yang baik terhadap Chen Xuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berpikir untuk mendapatkan uang, sebaiknya Anda mengeluarkannya dari kepala Anda. Kami memiliki kontrak yang ditandatangani hitam putih. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Chen Xuan duduk di sofa, terlihat sangat nyaman. Presiden Dong, kamu salah paham. Saya di sini bukan untuk uang hari ini. Sebaliknya, saya di sini untuk menghilangkan kekhawatiran Anda. Menghilangkan kekhawatiranku. Apa maksudmu? Chen Xuan, ini sederhana. Saya ingin membeli proyek kota Jinxiu dari Anda. Apa? Dong Jianke tercengang. Sesaat kemudian, Dong Jianke tertawa dingin. Sial, apakah kamu di sini untuk bercanda denganku? Tahukah Anda berapa nilai proyek kota Jinxiu? Dengan penampilanmu yang menyedihkan itu, kamu berani mengatakan ingin membeli. Anda pikir Anda sedang berbelanja sayuran. Chen Xuan menjawab dengan, oh, saya tidak tahu berapa nilainya. Apakah menurut Anda ini sudah cukup? Saat dia berbicara, Chen Xuan meletakkan kartu bank di atas meja kopi. Orang Amerika. Kartu hitam American Express. Senyum Dong Jianke langsung menegang. Kartu hitam American Express ini awalnya diberikan kepada Chen Xuan oleh Du Mingxian. Ada kurang dari 1000 yang diterbitkan di seluruh dunia, masing-masing merupakan simbol status. Selain itu, fitur paling kuat dari kartu hitam American Express ini adalah kemampuan cerukan yang tidak terbatas. Hanya satu kartu ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan finansial Chen Xuan. Dong Jianke tidak pernah bisa bermimpi bahwa pemuda yang terlihat sangat biasa ini akan memiliki kemampuan yang luar biasa. Jadi kamu benar-benar naga tersembunyi. Aku benar-benar buta untuk tidak mengenali kehebatanmu sebelumnya. Buta, memang. Sikap Dong Jianke mencapai 180, wajahnya sekarang penuh dengan senyuman. Chen Xuan tidak peduli dengan basa-basi, langsung ke intinya, kita bisa melewatkan semua formalitas. Saya hanya ingin menanyakan satu hal kepada Anda, proyek kota Jinxiu, apakah Anda menjual atau tidak? Menjual. Tentu saja, saya menjual. Dong Jianke berseru tanpa berpikir. Akhir-akhir ini, proyek bermasalah ini telah menyebabkan dia cukup tersiksa. Sekarang seseorang akhirnya mau melepaskannya dari tangannya, dia tidak bisa lebih bersemangat, berharap dia bisa segera menyelesaikan transfer. Sebutkan hargamu, kata Chen Xuan, menyalakan sebatang rokok dengan suasana santai. Mata Dong Jianke berputar-putar saat dia melakukan beberapa perhitungan mental. Dia awalnya mengakuisisi seluruh proyek kota Jinxiu seharga 15 miliar. Setelah itu, beberapa miliar lagi telah diinvestasikan dalam konstruksi, dengan total hampir 30 miliar. Meskipun proyek tersebut penuh dengan masalah dan memiliki masa depan yang tidak pasti, Dong Jianke tidak mau menjalankan bisnis dengan merugi. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengangkat 4 jari. Mari kita lakukan ini, tarif tetap 40 miliar. Saya akan merugi, sebagai cara untuk berteman dengan Presiden Chen. Bagaimana menurutmu? Chen Xuan menghela nafas. Saya di sini untuk kolaborasi yang tulus, dan Anda memperlakukan saya seperti Kaizi. 40 miliar. Saya pikir Anda harus berteman dengan orang lain. Dengan itu, Chen Xuan berdiri dan pergi tanpa sepatah kata pun.
Bab 463. Kejam. Terlalu kejam. Dong Jianke langsung menjadi cemas. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang bersedia mengambil alih kota Jinxiu dan menanggung kerugiannya. Jika dia benar-benar mengizinkannya menyerbu, maka proyek itu akan hancur total di tangannya. Presiden Chen, tolong jangan marah. Negosiasi bisnis kami secara alami membutuhkan fleksibilitas dan ukuran. Bagaimana dengan ini, berapa banyak yang ingin kamu tawarkan? Sebutkan harga Anda. Dong Jianke menarik Chen Xuan kembali dengan ekspresi menjilat di wajahnya. Chen Xuan meniup cincin asap dengan santai, 8 miliar. Saya tidak akan membayar sepeser pun lagi. Apa? 8 miliar? Dong Jianke tercengang. Ini sedikit berbeda dari titik harga yang diharapkannya. Presiden Chen, apakah Anda menyadari bahwa saya menghabiskan 15 miliar hanya untuk memperoleh sebidang tanah ini? Dan kemudian lebih banyak lagi tentang konstruksi. Dengan 8 miliar Anda, saya bahkan tidak dapat menutup modal saya. Chen Xuan tersenyum samar, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan, jika Anda sudah menuangkan begitu banyak uang ke dalamnya, mengapa Anda ingin menjualnya? Saya. Dong Jianke sangat tersendat sehingga dia tidak bisa berbicara. Han Chengye bodoh, Ding Liang bodoh, apakah kamu menganggap saya bodoh juga? Sudah kubilang sebelumnya, ada yang salah dengan lokasi konstruksi ini. Feng Shui sudah mati. Membangun rumah di sini pasti akan terus menyebabkan kecelakaan. Bagaimana dengan itu, apakah itu menjadi kenyataan sekarang? Dong Jianke terbatuk-batuk 2 kali, dengan keras kepala berkata, sebenarnya, itu masih baik-baik saja, itu hanya beberapa masalah kecil yang tidak relevan yang dapat ditangani dengan sedikit usaha dan tidak akan berdampak besar. Masalah kecil. Chen Xuan mendengus dingin, jadi maksudmu, banyak orang yang tewas di lokasi konstruksimu tadi malam, itu masalah kecil sekarang. Dong Jianke terkejut, kamu, bagaimana kau tahu? Khususnya, Dong Jianke juga baru mengetahui berita tersebut dan secara khusus menginstruksikan rakyatnya untuk tidak menyebarkan berita tersebut. Namun, tanpa curiga, Chen Xuan baru saja mengatakannya, membuat tulang punggung Dong Jianke merinding. Ekspresi Chen Xuan tenang, saya sudah katakan sebelumnya, saya bisa membaca Feng Shui. Segera setelah saya tiba, saya dapat melihat bahwa ada aura darah yang kental di atas lokasi konstruksi Anda, yang menunjukkan bahwa setidaknya 20 orang atau lebih telah tewas. Apakah saya benar atau tidak? Dong Jianke sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang lain dapat mengetahui hanya dengan melihat bahwa orang-orang telah meninggal di lokasi konstruksinya, dan bahkan jumlah kematian yang dia sebutkan sangat akurat. Kekaguman ini membuat rambut Dong Jianke berdiri tegak. Seorang bijak. Presiden Chen benar-benar orang bijak. Dong Jianke berseru dengan takjub. Chen Xuan acuh tak acuh terhadap sanjungan Dong Jianke, apakah saya seorang bijak atau bukan, itu tidak penting. Yang ingin saya tanyakan adalah, Presiden Dong, dengan insiden sebesar itu di lokasi konstruksi Anda, apakah Anda pikir Anda masih dapat melanjutkan pembangunan? Ini. Dong Jianke jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Dia sangat sadar bahwa kata-kata Chen Xuan benar sekali. Semua insiden kacau sebelumnya mungkin dapat ditoleransi, tetapi sekarang dengan kasus pembunuhan yang begitu besar, siapa yang tahu bencana lain apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Nyatanya, kali ini bisa dibilang agak beruntung bagi Dong Jianke karena lokasi pembangunannya ditutup dan praktis kosong. Jika mereka yang meninggal adalah pekerjanya, siapa yang tahu berapa banyak uang yang mungkin harus dia ganti rugi. Setelah memikirkannya, Dong Jianke merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat mempertahankan proyek kota Jinxiu lagi. Benda sialan ini seperti bom waktu yang terus berdetak, siap meledak kapan saja. Tapi harga 8 miliar benar-benar sulit diterima Dong Jianke. Presiden Chen, bagaimana dengan ini? Mari kita berdua membuat konsesi. Saya akan menurunkannya sedikit lagi, dan Anda sedikit meningkatkan penawaran Anda. Bagaimana menurutmu? Dong Jianke memberanikan diri untuk bertanya. Wajah Chen Xuan menunjukkan ketidaksabaran, Presiden Dong, kota Jinxiu seperti kentang panas, namun, Anda masih berharap untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Bagaimana dengan ini, mengapa Anda tidak menunggu dan melihat apakah ada orang lain yang mau membelinya dengan harga lebih tinggi? Aku punya urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Karena itu, Chen Xuan berbalik untuk pergi. Presiden Chen, jangan terburu-buru. Kita bisa membicarakannya dengan tenang, Presiden Chen. Kali ini, tidak peduli seberapa putus asa Dong Jianke mencoba, dia tidak bisa membuat Chen Xuan tetap tinggal. Dalam sekejap mata, Chen Xuan sudah meninggalkan perusahaan, dan Dong Jianke benar-benar panik. Presiden Chen, tidak bisakah kamu menambahkan sedikit lagi? Dong Jianke memohon hampir memohon. Chen Xuan bahkan tidak meliriknya, tidak melihat ke belakang, saya sudah mengatakan, 8 miliar, tidak lebih dari 1 sen. Dong Jianke, dipenuhi dengan keengganan, terus memohon, setidaknya tambahkan sedikit lagi, jangan biarkan aku kehilangan begitu banyak.
15 miliar, bukan 10 miliar juga baik-baik saja. Presiden Chen, saya mohon, Anda adil. Baiklah, 10 miliar itu. Saya akan menerima kerugiannya, anggap saja berteman dengan Presiden Dong. Chen Xuan tiba-tiba berbalik, meraih tangan Dong Jianke. Dong Jianke. Pada saat itu, Dong Jianke sedikit tertegun. 10 miliar. Apakah dia baru saja mengatakan 10 miliar? Sial, 10 miliar, dan saya baru saja menjual sebuah proyek senilai lebih dari 30 miliar. Ini kerugian yang terlalu besar, bukan? Selain itu, melihat reaksi Chen Xuan, Dong Jianke menyadari bahwa harga psikologis pihak lain pasti sudah 10 miliar selama ini. Sikap keras yang dia lakukan sebelumnya hanyalah untuk memancingnya ke dalam perangkap. Licik. Sangat licik. Dong Jianke tidak pernah bermimpi bahwa, setelah setengah hidup di dunia bisnis, dia akan dikalahkan oleh seorang pemuda. Presiden Chen, 10 miliar terlalu sedikit, Anda tahu, bukan begitu? Menyadari dia telah salah bicara, Dong Jianke ingin melanjutkan tawar-menawar. Namun, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Chen Xuan langsung berubah murung. Presiden Dong, saya menyarankan Anda untuk mengambil kesepakatan yang bagus ketika Anda melihatnya. Saat ini, berita kematian di perusahaan Anda belum menyebar, proyek Anda masih bisa dijual. Tetapi bagaimana jika berita ini secara tidak sengaja sampai ke telinga pengembang lain? Apakah menurut Anda ada orang yang masih ingin mengambil proyek Anda? Beberapa kata sudah cukup untuk membuat tulang punggung Dong Jianke merinding. Dong Jianke tidak bodoh, dia bisa dengan jelas mendengar ancaman yang mendasari kata-kata Chen Xuan. Arti Chen Xuan jelas, jika Dong Jianke berani mengingkari kesepakatan itu, dia akan segera memberitahu semua pengembang tentang kematian di proyek kota Jinxiu. Pada saat itu, proyek tersebut akan hancur total di tangan Dong Jianke. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Pada saat ini, Dong Jianke sangat marah dan terkejut. Ancaman. Ini adalah ancaman langsung. Saat membahas kerjasama, sikapnya tersenyum lebar dan ramah, tetapi saat dia berbalik, dia menjadi tajam dan langsung ke intinya. Pria di depannya ini terlalu menakutkan. Dong Jianke tahu betul bahwa seseorang seperti Chen Xuan, dengan kekuatan dan taktik, bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti dengan enteng. Pilihan paling bijak adalah berteman dengan pihak lain. Dan saat ini, sepertinya Dong Jianke tidak punya pilihan lain. Baiklah, karena Presiden Chen sangat tulus, maka sudah beres. 10 miliar, proyek kota Jinxiu adalah milik Anda. Kata Dong Jianke dengan gigi terkatup. Setelah itu, Dong Jianke meminta seseorang menyiapkan kontrak, dan setelah kedua belah pihak menandatangani, Chen Xuan meminta Suekin mentransfer uang itu ke rekening Jianke Real Estate. Namun, sekretaris Dong Jianke dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Presiden Dong, jumlahnya salah, bukankah disepakati menjadi 10 miliar? Mengapa ini hanya 9 miliar? Chen Xuan menyesap teh, wajahnya tidak terganggu. Oh, tidak masalah. Bukankah konstruksi Tianhui kita sudah menginvestasikan 1 miliar sebelumnya? Dong Jianke. Dong Jianke sangat marah sehingga dia ingin mengutuk. Sialan, jadi kamu sudah menungguku di sini. Kejam. Ini terlalu kejam. Setelah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun, Chen Xuan jelas merupakan pengusaha paling kejam yang pernah dilihat Dong Jianke. Bab 464. Menolak dan melepaskan pengakuan hutang apapun. Terlepas dari rasa frustrasi di hatinya, Dong Jianke tidak punya pilihan lain saat ini. Kontrak sudah ditandatangani, 9 miliar adalah 9 miliar, bagaimanapun juga itu masih lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Baru setelah Chen Xuan mengambil kontrak dan pergi dengan langkah panjang, sekretaris menyuarakan ketidakpuasannya, Presiden Dong, itu 1 miliar dolar yang sedang kita bicarakan, apakah kita membiarkannya lolos begitu saja? Dong Jianke mendengus dingin, apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak melepaskannya? Jika dia tidak menerima kesepakatan ini, proyek kota Jinxiu pasti akan berakhir dengan kerugian total di tangan kita. Pada saat itu bukan hanya masalah kehilangan 1 miliar. Saya khawatir seluruh perusahaan akan bangkrut. Tapi untuk sebuah proyek senilai 30 miliar, hanya menjualnya seharga 9 miliar, sepertinya kita merugi terlalu banyak, sekretaris berkata dengan enggan. Dong Jianke mengejek, kamu tidak kenal Jack. Kota Jinxiu ini adalah kentang panas, bom waktu di tangan kita. Apa yang saya lakukan adalah memotong kerugian kita tepat waktu, mengerti? Tapi sekarang, untungnya, bom yang berdetak ini akhirnya jatuh ke tangan orang lain. Hahaha. Dong Jianke senang dengan kemalangan itu, sudah sangat ingin melihat Chen Xuan tersiksa oleh proyek kota Jinxiu. Melangkah keluar dari Jianke Real Estate, Chen Xuan melihat kontrak di tangannya dan senyum menyebar di bibirnya. Proyek kota Jinxiu memang kentang panas di tangan Dong Jianke, tapi sekarang di tangan Chen Xuan, segalanya berbeda. Sebelumnya, insiden tak berujung di lokasi pembangunan kota Jinxiu sepenuhnya karena pengaruh esensi mayat jahat dari makam kuno. Tapi sekarang, banyak hal telah berubah.
Ginseng mayat giok telah dipindahkan, dan esensi mayat jahat itu rusak. Feng Shui dari seluruh lokasi konstruksi telah sepenuhnya dipulihkan menjadi normal, jadi tidak ada lagi masalah yang muncul. Dengan kata lain, Chen Xuan hanya menghabiskan 9 miliar untuk mengamankan proyek senilai puluhan miliar, benar-benar menghasilkan keuntungan besar kali ini. Setelah mengamankan proyek tersebut, Chen Xuan mulai merencanakan hal-hal lain. Karena proyek itu sangat menguntungkan, dan dia sudah memiliki perusahaan konstruksi yang siap beroperasi, sangat masuk akal baginya untuk mengerjakan proyek itu sendiri. Perusahaan konstruksi Tianhui memang memiliki kekuatan dan sepenuhnya mampu menjalankan seluruh proyek kota Jinxiu. Namun, manajemen konstruksi Tianhui pasti tidak bisa diserahkan kepada orang-orang seperti Ding Liang dan Ding Lijuan lagi. Begitu dia kembali ke Tianhui, Chen Xuan segera meminta seseorang menelepon untuk membawa kembali karyawan yang telah diusir oleh Ding Lijuan, terutama manajer Sudong yang direkrut kembali oleh Chen Xuan dengan gaji 2 kali lipat. Apa? Kau? Anda membeli seluruh proyek kota Jinxiu? Sudong terkejut mendengar berita itu. Kota Jinxiu adalah salah satu proyek terbesar di kota Huai, dikategorikan sebagai proyek utama, bernilai setidaknya 30 miliar. Dan total aset seluruh perusahaan konstruksi Tianhui hanya sedikit di atas 1 miliar. Sebuah perusahaan konstruksi dengan aset lebih dari 1 miliar mengambil proyek senilai lebih dari 30 miliar itu seperti ular yang menelan seekor gajah. Apakah ada masalah dengan melakukannya? Chen Xuan bertanya. Sudong buru-buru menggelengkan kepalanya. Tentu saja, tidak ada masalah. Meskipun Tianhui tidak terlalu besar, kemampuan kami matang dalam semua aspek, sepenuhnya mampu menangani proyek kota Jinxiu. Namun, Sudong ragu sejenak, terlihat sedikit trauma. Saya pernah mendengar bahwa lokasi pembangunan kota Jinxiu cukup terkutuk. Saya khawatir kita mungkin juga menghadapi berbagai kesulitan setelah mengambil alih. Chen Xuan tersenyum ringan. Anda dapat yakin, Feng Shui kota Jinxiu memang memiliki beberapa masalah sebelumnya, tetapi saya sudah memiliki seorang ahli Feng Shui yang mematahkan kesialan. Lokasi konstruksi ini hanya akan berjalan mulus mulai sekarang, dan tidak akan ada masalah lagi. Benarkah? Saya bertanya-tanya di mana Presiden Chen menemukan tuan ini, apakah dia dapat diandalkan? Sudong bertanya. Chen Xuan berpikir sejenak, saya tidak tahu apakah itu dapat diandalkan, tetapi saya mendengar bahwa mereka semua memanggilnya Feng Chu. Feng Chu. Master Feng Shui Chen Feng Chuo. Sudong berseru dengan ekspresi kagum, jika itu masalahnya, maka itu benar-benar sangat mudah. Chen Xuan merasa agak canggung, dia hanya membuat komentar santai, tidak menyangka Sudong menganggapnya begitu serius. Dipuji di hadapanmu memang agak memalukan. Presiden Chen dapat yakin, saya pasti akan melakukan pekerjaan yang baik dengan proyek kota Jinxiu dan menjadikannya tolok ukur dalam industri konstruksi kota Huai. Sudong tampak sangat bersemangat. Selama bertahun-tahun, Sudong telah dengan susah payah mengelola perusahaan konstruksi Tianhui, dan dia selalu mencari kesempatan untuk membuktikan dirinya dan membawa Tianhui ke tingkat berikutnya. Kali ini, Sudong tahu kesempatannya telah tiba. Proyek kota Jinxiu adalah kesempatan sempurna baginya untuk mewujudkan ambisinya. Selama dia berhasil menyelesaikan proyek ini, dia dan perusahaan konstruksi Tianhui akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Chen Xuan dan Sudong sedang mendiskusikan proyek kota Jinxiu, sebuah telepon tiba-tiba datang dari meja resepsionis. Direktur Chen, Presiden Su, sesuatu yang buruk telah terjadi, Ding Lijuan dan kelompoknya telah datang ke perusahaan lagi. Setelah mendengar ini, ekspresi Sudong langsung menjadi gelap. Dia telah sepenuhnya menyadari kemampuan Ding Lijuan. Dia berhasil membuatnya dipecat dari posisinya sebagai direktur pelaksana pada kunjungan pertamanya ke perusahaan, dan hanya dalam waktu setengah bulan, dia hampir menghancurkan yayasan yang telah dibangun Sudong selama bertahun-tahun. Sudong sangat membenci wanita ini, tidak ingin melihatnya lebih lama lagi. Namun, karena dia adalah ibu mertua Chen Xuan, meskipun Sudong sangat tidak senang, tidak pantas baginya untuk mengungkapkannya secara langsung. Sejujurnya, Chen Xuan juga tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan Ding Lijuan dan kelompoknya, tetapi dia adalah ibu Han Jingting, ibu mertuanya, dan mustahil baginya untuk menghindarinya sepenuhnya. Karena tidak punya pilihan, Chen Xuan hanya bisa menginstruksikan resepsionis untuk membiarkan Ding Lijuan dan kelompoknya masuk. Sesaat kemudian, Ding Lijuan, bersama dengan Han Bowen dan Ding Liang, masuk ke kantor dengan angkuh. Sudong, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu kembali? Ding Lijuan berkata dengan jijik saat melihat Sudong. Sudong, yang juga tidak akan menyayangkan pandangan Ding Lijuan, sama sekali tidak bisa diganggu olehnya. Chen Xuan angkat bicara, oh, manajer Su dipanggil kembali oleh saya. Dia adalah pendiri perusahaan konstruksi Tianhui dan tahu segalanya tentang operasi perusahaan. Membuatnya mengelola perusahaan adalah pilihan yang paling cocok. Ding Lijuan mengejek, Chen Xuan, apakah kamu gila? Saya adalah ketua perusahaan ini. Kapan itu menjadi tempatmu untuk membuat keputusan untukku?
Chen Xuan memaksakan senyum, Bu, tidakkah kamu lupa bahwa kamu telah menjual perusahaan itu kembali padaku? Ding Lijuan tersenyum penuh kemenangan, dijual padamu. Kapan itu terjadi? Saya tidak ingat itu sama sekali. Ding Liang juga senang dengan kemalangan Chen Xuan, ya, benar, mengapa bibiku menjual perusahaan yang sangat bagus untukmu? Apakah Anda memiliki kontrak? Ya, apakah kamu punya kontrak? Hahaha. Ding Lijuan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wajah Chen Xuan langsung berubah muram, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Ding Lijuan dan kelompoknya mengira mereka telah melewati krisis di Tianhui dan sekarang berencana untuk menolak persetujuan mereka. Bab 465. Saya pernah melihat orang berkulit tebal, tetapi tidak pernah setebal ini. Faktanya memang begitu. Beberapa hari terakhir ini, Ding Lijuan dan kelompoknya diam-diam mengamati situasi di perusahaan konstruksi Tianhui. Melalui penyelidikan mereka mengetahui bahwa Chen Xuan tidak hanya melunasi tunggakan upah para pekerja tersebut, tetapi dia juga telah melunasi pinjaman berbunga tinggi lebih dari 100 juta secara penuh. Akibatnya, perusahaan konstruksi Tianhui telah disuntik dengan vitalitas baru. Jadi, setelah mendiskusikannya di antara mereka sendiri, Ding Lijuan dan Ding Liang berpikir untuk mengambil kembali kendali atas Tianhui. Mereka tahu itu agak curang untuk melakukannya, tetapi bagaimanapun juga, perusahaan konstruksi Tianhui sekarang bernilai 100 juta. Untuk 100 juta itu, apalagi kembali pada kata-kata mereka rela melakukan hal-hal yang lebih berlebihan lagi. Sudong tidak tahan lagi. Kalian benar-benar tidak memiliki rasa malu. Tianhui hanya berakhir di tanganmu selama setengah bulan dan kamu sudah membuatnya bangkrut. Anda telah dengan jelas setuju untuk menjual perusahaan tersebut kepada Presiden Chen, namun, melihat bahwa Presiden Chen telah menyelesaikan masalahnya, Anda tanpa malu-malu berlari kembali untuk mengambil kembali perusahaan tersebut. Aku pernah melihat yang berkulit tebal, tapi tidak pernah ada orang yang kurang ajar sepertimu. Orang-orang seperti Anda cocok untuk mengambil alih Tianhui. Pah! Sudong, tidak dapat menahan amarahnya, mengutuk Ding Lijuan dan yang lainnya. Ding Lijuan sangat marah, menurutmu siapa yang berbicara buruk tentang kita? Izinkan saya memberitahu Anda, kami tidak pernah menandatangani kontrak transfer apapun dengan Chen Xuan, jadi perusahaan ini tetap milik kami. Kamu berani tidak menghormatiku, kamu tidak pantas tinggal di sini. Keluar sekarang. Kamu. Sudong sangat marah sehingga dia ingin memukul seseorang. Sial, hanya beberapa gelandangan yang tidak berharga sepertimu yang bisa merusak perusahaan yang bagus dan membuatnya bangkrut. Anda ingin mempertahankan saya. Saya tidak melayani Anda. Wajah Ding Lijuan menjadi dingin. Siapa yang kamu sebut gelandangan yang tidak berharga? Xiao Liang, tampar dia. Biarkan dia tahu kekuatan kita. Tentu, Bibi. Ding Liang menyingsingkan lengan bajunya, siap menyerang Sudong. Sudong berdiri dan menegakkan punggungnya. Apa ini? Kau ingin mencobanya? Ayo, aku di sini. Sosoknya yang menjulang lebih dari 1,80 meter membuat Ding Liang ketakutan di tempat. Ding Lijuan tidak dapat membalas dendamnya, berteriak pada Chen Xuan, Chen Xuan, apa yang kamu lihat? Ibumu akan dipukul dan kamu hanya akan berdiri di sana dan menonton. Datang dan bantu. Chen Xuan merasa tidak berdaya. Pertama dia mengkhianatinya, dan sekarang dia ingin dia melawan Sudong untuknya. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri. Chen Xuan memandang Ding Lijuan dan berkata dengan tenang, Bu, jika kamu sangat menginginkan perusahaan itu, maka aku akan memberikannya padamu, tapi jangan menyesalinya nanti. Penyesalan. Ding Lijuan mencibir, siapa yang kamu coba takuti? Ini adalah perusahaan saya untuk memulai. Apa yang harus disesali dengan mengambil kembali apa yang menjadi milikku? Chen Xuan mengangguk, baiklah, ingat kata-katamu. Sudong, ayo pergi. Karena itu, Chen Xuan meninggalkan perusahaan bersama Sudong. Begitu Chen Xuan pergi, Ding Lijuan langsung duduk di kursi bos. Hahaha, perusahaan kita akhirnya kembali. Saya harus mengatakan, kursi ini terasa nyaman. Ding Lijuan tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Ding Liang mengangkat ibu jarinya dengan senyum menjilat, di bawah tangan Chen Xuan, perusahaan kami telah menjadi lingkaran penuh, dan sekarang semua utangnya benar-benar hilang. Bibi, keahlianmu benar-benar brilian. Anda benar-benar jenius bisnis yang langka. Hati Ding Lijuan bermekaran dengan sukacita atas pujian Ding Liang. Hahaha, saya pikir saya juga memiliki bakat untuk ini. Sepertinya saya benar-benar harus melakukan lebih banyak bisnis mulai sekarang, baru setelah itu saya dapat mengeluarkan potensi penuh saya. Hahaha. Meskipun Han Bowen merasa metode Ding Lijuan agak tidak tahu malu, selama dia bisa mendapatkan perusahaan itu kembali, setidaknya dia akan punya uang untuk bermain di kasino, jadi tentu saja, dia tidak banyak bicara. Mereka berempat di kantor dengan gila-gilaan menikmati kegembiraan mendapatkan kembali kendali atas perusahaan, dan Ding Lijuan bahkan memutuskan di tempat bahwa mereka akan pergi ke restoran kelas atas malam itu dan menikmati makanan mewah untuk merayakannya.
Di sisi lain, setelah meninggalkan perusahaan bersama Chen Xuan, Sudong masih merasa marah. Perusahaan akhirnya mendapatkan proyek besar seperti kota Jinxiu, dan dia sudah siap untuk melakukannya, tetapi sebelum mereka dapat memulai, dia tiba-tiba dikeluarkan lagi, yang membuat Sudong sangat frustrasi. Presiden Chen, apakah kita benar-benar akan melepaskannya begitu saja? Jika perusahaan tetap berada di tangan mereka, cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Sebagai pendiri perusahaan, Sudong memiliki perasaan yang mendalam terhadapnya dan tentu saja tidak ingin hal seperti itu terjadi. Chen Xuan tersenyum, tampaknya sama sekali tidak khawatir kehilangan perusahaan. Jangan khawatir, saya jamin tidak akan lama lagi mereka akan menyerahkan perusahaan itu kembali kepada kami dengan sungguh-sungguh. Kembalilah dan istirahatlah selama beberapa hari, dan tunggu panggilanku. Benarkah? Sudong tampak skeptis. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara apapun agar Chen Xuan bisa mendapatkan perusahaan itu kembali. Tetapi melalui interaksi singkat mereka, Sudong menyadari bahwa Chen Xuan, meskipun tampak muda dan biasa saja, jauh dari sederhana. Sekarang, dengan Chen Xuan terlihat sangat percaya diri, dia jelas punya rencana dalam pikirannya. Jadi Sudong tidak berpikir lagi dan memilih untuk percaya. Saat Chen Xuan kembali ke Jiaren Corporation, Han Jingting menemukannya dan mulai mengeluh dengan wajah penuh amarah. Saya telah mendengar semua tentang bagaimana ibu mengambil kembali Tianhui, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini, itu terlalu berlebihan. Sejujurnya, Chen Xuan agak marah dengan tindakan Ding Lijuan juga. Tapi sekarang, melihat Han Jingting terlihat begitu sombong karena marah, kekesalannya sendiri langsung lenyap, digantikan oleh rasa puas. Sebelumnya, Han Jingting selalu memihak Ding Lijuan, tapi sekarang, dia bisa berdiri dari sudut pandangnya dan marah pada Ding Lijuan, yang bagi Chen Xuan memang sangat memuaskan. Jangan khawatir, Jingting, ibu pasti bingung sejenak. Saya yakin dia akan segera menyadari kesalahannya dan mengembalikan perusahaan itu kepada saya, dia meyakinkan. Han Jingting merasa tidak berdaya, bagaimana itu bisa terjadi. Saya tahu ibu seperti apa yang lebih baik dari siapapun. Dia tidak akan pernah mengembalikan sesuatu yang dia perjuangkan dengan keras untuk diambil kembali. Berhenti melamun. Chen Xuan tersenyum ringan, bagaimana kalau kita bertaruh? Sama seperti terakhir kali, jika ibu mengembalikan perusahaan padaku, kamu harus setuju untuk membiarkanku tidur di tempat tidur, bagaimana dengan itu? Mengingat sesuatu, Chen Xuan dengan cepat menambahkan, tapi kali ini, kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu seperti terakhir kali. Terakhir kali Chen Xuan bertaruh dengan Han Jingting, mengatakan jika dia menang, dia akan membuatnya menyetujui permintaan yang kurang ajar. Pada akhirnya, permintaannya untuk tidur di tempat tidur ditolak tanpa perasaan oleh Han Jingting, yang malah menendangnya ke bawah tempat tidur. Jadi sampai sekarang, Chen Xuan masih membayangi pertaruhan dengan Han Jingting dan harus menyetujui persyaratannya terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Chen Xuan, Han Jingting tidak bisa berkata-kata. Terakhir kali, dia benar-benar siap untuk menyerahkan tubuhnya, hanya untuk mengetahui permintaan terakhirnya hanyalah tidur di tempat tidur. Tidur di tempat tidur. Apakah dia bahkan tidak sebagus tempat tidur itu sendiri? Bab 466. Minum Lafite saat kaya, melunasi hutang saat bangkrut. Malam itu, Ding Lijuan dan Ding Liang pergi untuk merayakannya di Huangdu Grand Hotel, bahkan memesan kamar pribadi Supreme yang paling mahal. Di kamar pribadi yang luas, Ding Lijuan dan Ding Liang, bersama dua orang lainnya, merayakannya dengan liar. Makanan lezat yang mahal dari pegunungan dan laut, anggur merah kelas atas yang bernilai puluhan ribu, tidak ada artinya bagi Ding Lijuan dan mata mereka tidak peduli dengan pengeluaran yang berlebihan. Ayo, mari bersulang untuk mendapatkan perusahaan kembali, dan memiliki uang untuk dibelanjakan lagi. Ding Lijuan dengan bersemangat mengangkat gelasnya. Ding Liang mengangkat gelasnya, menyanjung, kita bisa menikmati hidup yang baik ini berkat bibi. Saya mengusulkan kita semua bersulang untuk bibi saya yang cerdas dan cantik. Dengan sanjungan seperti itu dari Ding Liang, Ding Lijuan merasa sangat senang, senyumnya tidak bisa lebih lebar. Pintu ke kamar pribadi ditendang dengan keras dari luar. Ding Lijuan dan yang lainnya pertama-tama tercengang dan kemudian ketakutan ketika mereka melihat Xiong Xiazai yang datang. Sial, kalian semua sepertinya bersenang-senang, bahkan minum Lafite, ya. Xiong Xiazai memiliki tatapan galak dan tertawa dingin. Ding Liang, tidak mengerti situasinya, berkata dengan senyum canggung, Saudara Xiazai, kami hanya minum dengan santai. Anda datang pada waktu yang tepat, di sini, saya akan minum untuk Anda. Ding Liang mengambil gelas dan mengulurkan tangan untuk menyerahkannya kepada Xiong Xiazai. Tapi Xiong Xiazai menamparkan gelasnya, memercikkan anggur, bernilai ratusan, ke seluruh wajah Ding Liang. Minumlah minumanmu. Sialan, Anda di sini menikmati Lafite sambil berhutang uang kepada saya, mengira saya seorang vegetarian atau semacamnya. Xiong Xiazai sangat marah, menendang perut Ding Liang dan membuatnya tergeletak di lantai. Ding Lijuan dan yang lainnya bingung dengan kata-kata Xiong Xiazai.
Saudara Siasai, kamu pasti salah. Bukankah Chen Xuan sudah melunasi hutang kami padamu? Xiong Siasai mendengus dingin, terbayar. Membayarmu, kurasa. Mengapa saya tidak menerima 1 sen pun? Tapi bukankah kamu menyuruhnya untuk membayarnya kembali keesokan harinya? Dia tidak pergi. Ding Lijuan bingung. Xiong Siasai marah, bayar pantatku. Saya setuju untuk memberinya 2 hari lagi untuk mengumpulkan uang, dan tidak pernah menyangka bahwa sebelum 2 hari itu habis, Anda sudah mengambil kembali perusahaan. Sempurna, karena uang itu awalnya terutang olehmu, itu benar jika kamu harus membayarnya kembali. Setelah mendengar ini, Ding Lijuan, Ding Liang, dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka mengira Chen Xuan telah melunasi seluruh pinjaman berbunga tinggi senilai 120 juta, itulah sebabnya mereka bergegas kembali untuk mengambil alih perusahaan lagi. Tetapi mereka sama sekali tidak mengharapkan situasi ini. Sekarang mereka akhirnya mengerti apa maksud Chen Xuan hari itu. Tidak heran Chen Xuan, mendengar mereka datang untuk perusahaan, dengan mudah membiarkan mereka memilikinya. Ternyata, dia sangat ingin membuang hutang berbunga tinggi itu juga. Saudara Siasai, ini semua salah paham. Perusahaan ini masih milik Chen Xuan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ding Lijuan sekali lagi menyalahkan Chen Xuan. Ding Liang juga bergema dengan wajah getir, ya, Saudara Siasai, jika Anda menginginkan uang itu, Anda harus pergi ke Chen Xuan untuk mendapatkannya. Xiong Siasai mendengus, perusahaan itu milik orang Chen itu, kan? Ding Lijuan dan yang lainnya mengangguk berulang kali, itu benar, itu miliknya. Xiong Siasai tetap pada pendiriannya, apakah kamu punya kontrak? Kontrak? Ding Lijuan dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka tidak memiliki kontrak seperti itu sama sekali. Pada siang hari, mereka bangga pada diri mereka sendiri karena tidak menandatangani kontrak dengan Chen Xuan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang kontrak ini telah menjadi kelemahan mereka. Mereka benar-benar menyesalinya sekarang. Kalau saja mereka tahu pinjaman riba belum dilunasi, mereka seharusnya membuat Chen Xuan segera menandatangani kontrak. Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang. Sia, Saudara Sia, itu, kami belum menandatangani kontrak dengan Chen Xuan. Ding Liang berkata dengan sedikit percaya diri. Begitu dia selesai berbicara, Xiong Siasai menamparkan kepalanya tepat. Kamu bahkan belum menandatangani kontrak, dan kamu berbicara omong kosong padaku. Suatu saat perusahaan itu milik Anda, selanjutnya milik Tuan Chen, apakah menurut Anda saya adalah bola? Ditendang bola balik olehmu. Sialan, apakah kamu bermain-main denganku? Bermain. Saya akan menunjukkan Anda bermain. Xiong Siasai terus menamparkan kepala Ding Liang, satu demi satu, sampai Ding Liang melihat bintang-bintang dan hampir pingsan. Ding Lijuan tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi dan melangkah di depan Xiong Siasai, berhentilah memukulnya, bagaimana jika kamu menyakiti Xiao Liang? Ini hanya tentang membayar uang. Bahkan jika kita menandatangani kontrak dengan Chen Xuan, hanya dengan satu panggilan telepon, pecundang itu pasti akan segera datang untuk mengambil alih perusahaan. Kalau begitu, kamu bisa meminta dia membayarmu kembali. Ding Lijuan berbicara dengan penuh keyakinan dan kebenaran. Xiong Siasai akhirnya berhenti, baiklah, panggil Tuan Chen itu sekarang juga. Jika saya tidak melihat uang saya malam ini, kalian berdua akan menderita. Tanpa sepatah kata pun, Ding Lijuan segera memutar telepon Chen Xuan. Tetapi setelah 2 kali mencoba, tidak ada yang menjawab. Ding Lijuan menjadi cemas dan dengan cepat memutar nomor Han Jingting. Kali ini, panggilan berhasil tersambung. Bu, sudah larut, ada apa? Di mana Chen Xuan? Hubungi dia. Ding Lijuan membentak. Telepon dengan cepat diserahkan kepada Chen Xuan. Halo, Bu, ada apa? Chen Xuan terdengar malas. Ding Lijuan meluruskan posturnya. Chen Xuan, saya menelepon Anda tentang masalah perusahaan konstruksi Tianhui. Oh, kamu menginginkan perusahaan itu, kan? Ambillah kalau begitu. Mulai sekarang, Anda tidak perlu menelepon saya tentang apapun yang berhubungan dengan perusahaan konstruksi Tianhui. Jika tidak ada yang lain, aku akan istirahat sekarang. Tanpa memberi Ding Lijuan kesempatan untuk mengatakan apapun, Chen Xuan menutup telepon. Halo. Ding Lijuan tercengang, dia tidak menyangka Chen Xuan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Kata-kata ini semua jatuh ke telinga Xiong Siasai, dan wajahnya langsung berubah masam. Sialan, bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan datang segera setelah kamu memanggilnya? Anda terlalu memikirkan diri sendiri, dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Si bodoh sialan itu. Aku akan meneleponnya lagi. Marah, Ding Lijuan hendak memanggil ulang nomor Han Jingting. Tapi sebelum dia bisa menekan nomornya, Xiong Siasai menamparkan tangannya, membuat ponselnya terbang. Berhenti menelepon panggilan sialanmu. Mereka sibuk satu sama lain selarut ini, dan Anda masih mengganggu mereka dengan telepon, tidakkah Anda masuk akal? Xiong Siasai mengutuk.
Ding Lijuan bingung, jika kita tidak menelepon, bagaimana dengan uangnya? Xiong Xiazai mendengus, bukankah sudah jelas? Anda meminjam uang itu, siapa lagi yang Anda harapkan untuk melunasinya? Jangan bilang kamu tidak punya uang, kamu minum Lafite senilai puluhan ribu botol, jangan membuatku marah jika kamu berani mengatakan kamu bangkrut lagi. Ding Lijuan dan Ding Liang saling memandang, merasa benar-benar kalah. Mereka benar-benar tidak punya uang. Bab 467 Apakah kamu memperlakukanku seperti orang bodoh? Keesokan paginya, di Jiaren Corporation. Chen Xuan, apakah kamu yakin orang tuaku akan benar-benar mengembalikan perusahaan konstruksi Tianhui kepadamu? Han Jingting masih sulit dipercaya. Chen Xuan menjawab dengan senyum santai, tentu saja. Tapi jangan lupa taruhan kita. Jika saya menang, Anda tidak bisa mundur. Sebuah rona merah muncul di wajah cantik Han Jingting. Mereka telah sepakat sehari sebelumnya bahwa jika Chen Xuan memenangkan taruhan, dia akan membiarkannya tidur di tempat tidur. Memikirkan apa yang akan terjadi, jantung Han Jingting tidak bisa membantu tetapi berdetak lebih cepat. Dia biasanya terlihat bangga dan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak bisa didekati. Tapi itu juga tergantung orangnya. Dalam hatinya, dia sudah sepenuhnya menerima Chen Xuan sebagai suaminya, dan dia tidak menentang untuk lebih dekat dengannya. Lagi pula, bukankah seperti itu seharusnya pasangan suami istri sejati? Mari kita tunggu sampai kamu memenangkan taruhan terlebih dahulu. Kata Han Jingting, nyaris tidak menyembunyikan rasa malunya di balik sikap acuh tak acuh yang pura-pura. Mendengar kata-kata Han Jingting, Chen Xuan merasakan gelombang kegembiraan. Dari nada suara Han Jingting, sepertinya dia benar-benar punya kesempatan kali ini. Sama seperti Chen Xuan berfantasi tentang kehidupan pernikahan yang indah di depan dengan Han Jingting, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Chen Xuan, keluar dari sini, Chen Xuan. Ding Lijuan dan Han Bowen menyerbu masuk, berteriak keras. Ayah, Bu, ada apa? Han Jingting bertanya, bingung. Ding Lijuan berada di samping dirinya sendiri dengan marah, ada apa? Anda harus bertanya kepada suami Anda yang luar biasa apa yang telah dia lakukan. Chen Xuan, oh Chen Xuan, kamu benar-benar berhati kejam. Anda tidak melunasi pinjaman berbunga tinggi Xiong Xiazai, mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Chen Xuan memaksakan senyum, Bu, apa maksudmu? Saya tidak mengerti sama sekali. Perusahaan konstruksi Tianhui selalu menjadi milik Anda, dan pinjaman berbunga tinggi adalah hutang Anda. Hutang yang kamu miliki, bukankah seharusnya kamu yang melunasinya? Apa hubungannya dengan saya? Kamu. Ding Lijuan sangat tersendat sehingga dia tidak bisa berbicara, tetapi dia dengan keras kepala berkata, tapi bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin membeli perusahaan kami? Jika Anda membeli perusahaan, tentu saja Andalah yang harus membayar utangnya. Chen Xuan mengejek, kamu benar jika aku membeli perusahaan itu, hutangnya secara alami akan menjadi tanggung jawabku. Tapi saya ingat saya tidak pernah benar-benar membeli perusahaan itu. Dan bukankah Anda yang mengatakan bahwa tidak ada kontrak yang ditandatangani? Kamu. Ding Lijuan sangat marah sehingga dia hampir memuntahkan darah. Meskipun dia tidak masuk akal pada hari biasa, dalam situasi ini, dia tidak dapat menemukan argumen yang berlawanan. Karena semua yang dikatakan Chen Xuan adalah kata-katanya sendiri kemarin. Berdebat akan seperti menamparkan wajahnya sendiri. Han Jingting tidak tahan untuk melihat, Bu, tidakkah kamu pikir kamu terlalu berlebihan? Pertama, Anda menyembunyikan hutang berbunga tinggi 120 juta yuan, bersikeras menjual perusahaan itu kepada Chen Xuan, dan itu sudah cukup. Ketika Anda melihat Chen Xuan melunasi utangnya, Anda menepati janji Anda dan mengklaim kembali perusahaan tersebut. Sekarang, melihat Chen Xuan tidak melunasi pinjaman berbunga tinggi seperti yang Anda inginkan, Anda menyalahkannya. Bu, apa yang kamu coba lakukan? Perlakukan Chen Xuan seperti orang bodoh untuk dipermainkan. Han Jingting memperdebatkan maksudnya dengan sangat tegas sehingga Ding Lijuan tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, Han Bowen dengan cepat mencoba membujuknya, Jingting, kami pasti salah sebelumnya, tapi kali ini, Anda benar-benar perlu membantu kami. Kalau tidak, aku khawatir Xiao Liang dan bibimu mungkin benar-benar terancam kehilangan nyawa. Dalam bahaya kehilangan nyawa mereka. Ekspresi Han Jingting sangat mengejutkan, apa maksudmu? Han Bowen langsung menceritakan apa yang terjadi malam sebelumnya. Setelah dibawa pergi dari hotel oleh Xiong Xiazai tadi malam, mereka dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap. Baru pada pagi hari Xiong Xiazai mengizinkan Ding Lijuan dan Han Bowen keluar untuk mengumpulkan uang. Xiong Xiazai juga menyatakan bahwa mereka hanya punya 1 hari untuk mendapatkan uang itu, atau mereka harus bersiap untuk mengambil mayat Ding Liang dan Guo Yueling. Setelah mendengar narasi Han Bowen, Han Jingting juga menjadi sangat cemas. Dia benar-benar membenci Ding Liang dan Guo Yueling, tapi bagaimanapun juga, mereka masih kerabatnya. Han Jingting selalu baik hati dan tentu saja tidak tahan hanya melihat mereka menemui ajalnya.
Han Bowen menoleh ke Chen Xuan, Xiao Liang, dan bibimu adalah kerabat kita sendiri, kamu tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Jangan khawatir, ibumu dan aku sudah memutuskan untuk mengembalikan perusahaan konstruksi Tianhui padamu. Chen Xuan. Han Jingting bertanya dengan ragu. Chen Xuan secara alami mengerti apa yang dimaksud Han Jingting. Baiklah, demi Jingting, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah pinjaman berbunga tinggi. Itu bagus. Han Bowen berseru kegirangan, Chen Xuan, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Ding Lijuan juga sangat gembira, jika itu masalahnya, maka cepatlah dan transfer uangnya ke saudara Xiazai, jangan biarkan Xiao Liang menderita lagi. Chen Xuan menjawab dengan tidak tergesa-gesa, tidak perlu terburu-buru dengan uang itu, mari kita tanda tangani kontraknya dulu kali ini. Benar, keluarkan kontraknya dulu. Han Bowen mendesak. Secerca ketidaksenangan melintas di wajah Ding Lijuan, tetapi pada akhirnya, dia masih melemparkan kontrak yang telah disiapkan di depan Chen Xuan. Baiklah, cepat dan tanda tangani, jangan tunda menyelamatkan Xiao Liang. Ding Lijuan berkata dengan kesal. Chen Xuan mengambil kontrak untuk dilihat tapi kemudian meletakkannya lagi. Bu, ada yang salah dengan kontrak ini. Ada apa? Apa yang tidak benar tentang itu? Kontraknya sama seperti sebelumnya. Mata Ding Lijuan melotot. Chen Xuan tersenyum tenang, kontraknya dibuat seperti itu sebelumnya karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Perusahaan konstruksi Tianhui memiliki aset 100 juta, dan sekarang, hanya dengan pinjaman berbunga tinggi dan gaji staf yang belum dibayar, Anda sudah hampir mencapai 140 juta. Namun kamu masih ingin menghasilkan 2 juta lagi dariku. Apakah Anda benar-benar berpikir itu adil? Saya. Ding Lijuan secara alami merasa dia salah, tetapi jika dia menyerahkan 2 juta seperti itu, dia pasti merasa sangat tidak mau. Chen Xuan, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencoba mengambil alih perusahaan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun? Chen Xuan tersenyum masam, Bu, tolong hitung dengan benar. Saya harus membayar ekstra 40 juta hanya untuk menutupi utangnya. Anda menyebutnya membeli perusahaan. Aku hanya melunasi hutangmu. Han Jingting tidak tahan lagi, ya, Bu, kamu membiarkan Chen Xuan melunasi hutangmu, dan kamu masih ingin menghasilkan uang darinya, siapa yang melakukan itu? Han Bowen juga merasa malu dan mencoba menenangkannya, Lijuan, Chen Xuan telah melakukan apa yang benar dan adil. Saya pikir Anda harus melepaskan 2 juta ini. Kata-kata itu menghantam Ding Lijuan tepat di tempat yang sakit. Biarkan saja. Mengapa saya harus melepaskannya? Dengarkan di sini, saya harus memiliki 2 juta itu. Jika tidak, kalau tidak, aku akan. Chen Xuan menyela, kalau tidak, saya pikir Anda sebaiknya tidak menjual perusahaan dan menyimpannya sendiri. Bab 468 kali ini anggap itu murah untuk Anda. Bahkan Chen Xuan, dengan temperamennya yang biasanya baik, menjadi sedikit tidak sabar dengan Ding Lijuan saat ini. Sudah cukup buruk bahwa dia dijadikan kambing hitam, tetapi sekarang dia diharapkan untuk membayar dari kantongnya sendiri juga. Apakah mereka benar-benar menganggapnya bodoh? Kau. Ding Lijuan sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Pada akhirnya, Ding Lijuan menginjak kakinya dengan marah dan duduk di tanah, menangis. Menindasku. Ini hanya bullying. Kamu bajingan yang tidak tahu berterima kasih, ketika ibumu tidak punya uang untuk tagihan medisnya, siapa yang memberimu uang itu, ya? Ketika kamu tidak punya tempat tujuan, siapa yang membawamu masuk? Sekarang kamu bahkan berani menggertakku, kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Han Jingting tersiksa sampai frustrasi. Bu, apakah kamu sudah cukup membuat masalah? Jelas, Andalah yang bersalah, mengapa kamu menyalahkan Chen Xuan? Jika Anda benar-benar merasa telah dirugikan, Anda dapat menjual perusahaan tersebut kepada orang lain dan melihat apakah ada orang lain yang ingin menjadi orang bodoh. Ding Lijuan terkejut, lalu mulai menangis dan berteriak lagi. Bahkan putriku sendiri tidak akan membantuku, apa gunanya aku hidup lagi? Aku mungkin juga sudah mati. Bu ho. Menangis, membuat keributan, dan mengancam akan bunuh diri, Ding Lijuan mulai melakukan tindakan terakhirnya. Han Jingting sangat marah sehingga dia hampir ingin mati. Tanpa pilihan lain, Han Jingting akhirnya mengalah. Baiklah, aku akan memberimu 2 juta ini. Benarkah? Mata Ding Lijuan berbinar, dan seperti membalik tombol, air matanya langsung berhenti. Han Jingting mengangguk, ya, itu benar. Tapi saya akan mencicil 2 juta itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, 20.000 sebulan. Setelah mendengar ini, Ding Lijuan merasa tidak puas lagi. Hanya 20.000 sebulan, kamu memperlakukanku seperti pengemis. Dengan uang yang sangat sedikit, sebaiknya aku tidak mengambilnya. Bu ho. Tombol ditekan sekali lagi, dan air mata Ding Lijuan melonjak lagi. Han Jingting dengan tegas berkata, baiklah, karena kamu meremehkan 20.000 ini, lupakan saja.
Anda tidak ingin memindahkan perusahaan ke Chen Xuan, tidak apa-apa juga. Mulai sekarang, kamu menangani urusanmu sendiri. Saya tidak akan terlibat lagi. Karena itu, Han Jingting meraih Chen Xuan dan siap untuk pergi tanpa sepatah kata pun. Ding Lijuan agak tercengang. Dia bermaksud menggunakan strategi penderitaannya untuk memaksa Han Jingting agar patuh, tapi sekarang Han Jingting tidak membelinya sama sekali. Han Bowen juga buru-buru mencoba menasihati, Lijuan, apa yang kamu lakukan, kamu harus berhenti saat kamu di depan. Ding Lijuan tahu dia tidak bisa menentang Han Jingting kali ini dan harus mengalah. Baiklah, aku akan menganggap ini sebagai bantuan untuk kalian kali ini. Chen Xuan dan Han Jingting telah mengambil hutangnya, namun dia masih bertindak seolah-olah dia mengalami kerugian besar, membuat Han Jingting sangat kesal. Han Jingting tidak dapat diganggu untuk membuang lebih banyak kata dengan Ding Lijuan dan hanya merevisi kontrak untuk ditandatangani oleh Ding Lijuan. Melihat namanya sendiri di kontrak, Ding Lijuan merasakan sakit hati. 100 juta. Hilang begitu saja. Impiannya akan kekayaan yang tiba-tiba benar-benar hancur, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menguasai para karyawan seperti seorang ratu. Pikiran itu sendiri membuatnya merasa dikasihani. Baiklah, kontraknya sudah ditandatangani. Kapan Anda akan membayar para rentenir? Di mata Ding Lijuan, 100 juta itu pada dasarnya dicuri oleh Chen Xuan, jadi tentu saja, dia tidak menunjukkan wajah apapun padanya. Chen Xuan berkata, saya akan segera mencari solusi. Kamu dan ayah bisa kembali dulu. Saya yakinkan Anda bahwa Ding Li yang akan segera pulang. Ding Lijuan memukul bibirnya dan akhirnya pergi dengan enggan bersama Han Bowen. Begitu Ding Lijuan dan yang lainnya pergi, Chen Xuan melangkah keluar dari kantor dan segera memutar nomor Xiong Xiazai. Saudara Xuan, apa yang kamu ingin aku lakukan? Xiong Xiazai bertanya dengan sangat hormat, berbatasan dengan kepatuhan. Tidak heran, karena jika bukan karena Chen Xuan, Xiong Xiazai mungkin sudah tenggelam ke dasar danau naga oleh Cui Fengjiu. Xiong Xiazai menjadi sangat sadar akan kekuatan dan kemampuan Chen Xuan, dan tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya dengan enteng. Masalahnya sudah selesai, biarkan mereka pergi. Chen Xuan memerintahkan secara langsung. Itu benar, alasan Xiong Xiazai pergi untuk menyelesaikan rekening dengan Ding Lijuan dan yang lainnya justru karena saran Chen Xuan. Mengingat Han Bowen dan Ding Lijuan adalah orang tua Han Jingting, dan dengan mempertimbangkan ayah mertua dan ibu mertuanya sendiri, Chen Xuan dapat menoleransi mereka berulang kali. Tapi itu tidak berarti dia akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan, menungganginya dengan kasar seolah-olah dia bodoh. Oleh karena itu, Chen Xuan meminta Xiong Xiazai bertindak atas namanya, tepatnya untuk memberi pelajaran kepada Ding Lijuan dan yang lainnya. Malam itu, di gang tua, Chen Xuan kembali ke kamar tidur dan secara naluriah pergi untuk mengambil tempat tidurnya sendiri, tetapi menemukan bahwa tempat tidur yang biasanya dia masukkan ke dalam kasur telah menghilang tanpa bekas. Saat Chen Xuan bingung, suara keluhan Jingting terdengar dari tempat tidur, untuk apa kamu berdiri? Sudah sangat larut, mengapa kamu tidak bergegas ke tempat tidur untuk tidur? Kata-kata ini seperti suntikan adrenalin, membuat Chen Xuan langsung bersemangat dan darahnya mendidih. Dia tidak salah dengar, kan? Pergi tidur dan tidur. Istrinya benar-benar setuju untuk membiarkan dia tidur di tempat tidur. Chen Xuan tidak bodoh, dia tahu bahwa hubungan antara suami dan istri dikembangkan selangkah demi selangkah. Pertama berbagi tempat tidur, dan apa yang terjadi selanjutnya akan terjadi secara alami, bukan? Tanpa ragu-ragu, Chen Xuan dengan cepat naik ke tempat tidur. Lembut. Memang, tempat tidurnya sedikit lebih lembut dari lantai. Yang paling penting, ada kecantikan yang menakjubkan tergeletak di sampingnya. Karena itu adalah perampokan pertamanya ke wilayah terlarang, Chen Xuan tidak berani terlalu lancang dan dengan sengaja menjaga jarak 20 cm dari Han Jingting. Meski begitu, suasana seperti itu sudah mengasyikkan bagi Chen Xuan. Tempat tidur yang hangat dan mewah diresapi dengan aroma parfum unik seorang wanita, yang memabukkan. Memalingkan kepalanya, dia bisa melihat wanita yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Pada saat itu, Han Jingting mengenakan gaun tidur sutra hitam, berbaring miring, diam-diam menghadap jauh dari Chen Xuan. Rambutnya tersebar di bahunya, dan kontur pinggang dan pinggulnya menguraikan lekuk menggoda yang sulit untuk dipalingkan. Gaun tidur sutra hitam menempel pada sosoknya yang cantik dengan daya pikat yang tak terlukiskan. Belum lagi, di bawah keliman baju tidurnya ada sepasang kaki yang indah, seperti pualam, disilangkan, dan kakinya yang pucat dan lembut tampak seperti pemandangan paling mempesona di dunia. Cantik. Wanita ini terlalu cantik. Kecantikan yang tak tertandingi seperti itu pasti akan merebut hati pria manapun yang melihatnya. Chen Xuan merasakan hal yang sama. Selama 6 tahun. Dalam 6 tahun, selain saat dia mabuk, dia tidak pernah melakukan pertemuan yang tidak pantas dengan wanita ini. Hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Dengan kecantikan tertinggi yang terbentang di hadapannya,
hatinya yang sudah lama tertidur tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gelisah. Dan saat itu, dia mendengar Han Jingting mendesaknya dari belakang, "Untuk apa kamu berlama-lama? Cepatlah, dan matikan lampunya." Meskipun Han Jingting berusaha menahan diri, suaranya bergetar tak terkendali karena kegembiraan. Ini sepertinya semacam sinyal yang dia pancarkan, tampaknya persetujuan diam-diam. Jantung Chen Xuan yang sudah gelisah menjadi semakin tidak terkendali, dan napasnya semakin cepat. Klik. Cahaya padam, dan kamar tidur menjadi gelap gulita. Bab 469. Apakah saya benar-benar harus mengambil inisiatif sendiri? Dalam keremangan, Han Jingting dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya sendiri, dan napasnya yang cepat. Faktanya, dia telah setuju untuk membiarkan Chen Xuan tidur di tempat tidur malam ini karena dia sudah mempersiapkan dirinya untuk sepenuhnya menyerah padanya. Untuk ini, dia bahkan mengenakan gaun tidur sutra hitam yang lebih menarik. Tapi Han Jingting adalah seorang wanita, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif dalam hal seperti itu? Apalagi antara suami dan istri, tidak ada alasan baginya untuk memimpin. Jadi, dari awal hingga akhir, Han Jingting telah berpura-pura rendah hati, menunggu pria di sampingnya ditaklukkan sepenuhnya oleh pesonanya. Dalam benaknya, dia tidak bisa membantu tetapi mengingat waktu itu 5 tahun yang lalu. Gambar-gambar itu, perasaan itu, Han Jingting masih mengingatnya dengan jelas hingga hari ini. Suatu kali, gambar-gambar itu membuatnya malu. Tapi sekarang, itu telah menjadi kenangan indah di hatinya. Pada saat ini, hanya memikirkan hal-hal ini membuat pipi Han Jingting terbakar panas. Dia sepenuhnya siap, namun mengapa pria ini tidak melakukan langkah selanjutnya? Apakah dia takut dia akan marah? Atau memang begitu? Han Jingting mengumpulkan keberaniannya dan diam-diam meliriknya kembali. Pandangan itu hampir membuat Han Jingting pingsan karena marah. Pria itu benar-benar tertidur. Han Jingting sangat marah sehingga dia hampir ingin mengusirnya dari tempat tidur. Dia telah melalui semua upaya menyemprotkan parfum dan bahkan mengenakan gaun tidur sutra ini untuk malam ini. Untuk berpikir bahwa pria itu bahkan tidak meliriknya, dan baru saja tertidur. Penghinaan. Ini adalah penghinaan besar terhadap pesona femininnya. Apakah dia, Han Jingting, begitu tidak menarik sehingga berbaring di ranjang yang sama dengannya tidak dapat membangkitkan pikiran yang tidak pantas dalam dirinya? Han Jingting benar-benar ingin membuatnya bangun dan bertanya apa yang dia pikirkan. Namun, saat berikutnya, Han Jingting menahan diri. Mandi di bawah sinar bulan, dia melihat wajah pria di depannya dan mengingat semua yang telah dia tanggung untuknya selama bertahun-tahun. Berapa kali pria ini menghadapi kesulitan dari dia dan keluarganya tanpa sepatah kata pun keluhan. Dan berapa kali, ketika dia paling membutuhkannya, dia berdiri di depannya, memikul semuanya. Memikirkan hal ini, hati Han Jingting tergerak. Dibandingkan dengan pengorbanannya, fakta bahwa dia tidak memiliki pikiran mesum hari ini bukanlah apa-apa. Han Jingting yakin bahwa, dengan pesonanya, suatu hari dia memang akan membuat pria ini ngiler karenanya. Dengan pemikiran ini, hati Han Jingting bergerak kacau. Han Jingting, oh Han Jingting, kamu seorang wanita, kapan kamu mulai memikirkan semua pikiran berantakan ini di kepalamu? Han Jingting menggelengkan kepalanya, berhenti memikirkan pikiran-pikiran yang berantakan itu, dan dengan cepat berbalik. Tapi sebelum dia berbalik, dia dengan lembut mencium kening Chen Xuan. Pria itu telah memberinya begitu banyak, dia menganggapnya sebagai hadiah untuknya. Keesokan paginya, ketika Han Jingting membuka matanya yang mengantuk, dia langsung terpana dengan pemandangan di depannya. Dia menemukan bahwa pada suatu saat, dia akhirnya memeluk pria di sampingnya. Tepatnya, Han Jingting memeluk Chen Xuan. Han Jingting biasanya tidur sambil memeluk boneka mainan di malam hari, dan sekarang dia telah memperlakukan Chen Xuan sebagai bonekanya. Han Jingting sangat malu, tapi untungnya orang lain tidak memperhatikan apapun. Jika tidak, penghinaannya akan sangat besar. Pada saat itu juga, Han Jingting, bersalah sebagai pencuri, dengan cepat berbalik. Chen Xuan terbangun oleh dering itu, bergerak dari keadaannya yang linglung. Faktanya, berbagi tempat tidur dengan kecantikan yang menakjubkan seperti Han Jingting, mustahil untuk tidak memikirkan hal-hal tertentu. Tadi malam, Chen Xuan memang memendam sedikit pemikiran jahat, tapi sayangnya, dia memiliki keinginan tanpa keberanian untuk bertindak, dan pada akhirnya, dia menyerah. Bebas dari pikiran jahat, dia tertidur tanpa sadar, tidak tahu tentang peluang besar yang telah dia lewatkan. Chen Xuan mengangkat telepon, masih grogi, dan menekan tombol jawab, "Halo. Chen Xuan, itu buruk, kondisi ayahku tiba-tiba memburuk, kita harus kembali ke Jinmen sekarang." Suara Tang Ying terdengar mendesak dan panik. Mendengar ini, Chen Xuan menjadi sangat waspada dalam sekejap. Tang Ying sebelumnya menyebutkan penyakit ayahnya telah berlangsung selama hampir 3 tahun dan cukup stabil, itulah sebabnya Chen Xuan berpikir tidak apa-apa bagi Tang Ying untuk pulih dari luka-lukanya sebelum kembali. Namun, tanpa diduga,
perkembangan mendadak ini terjadi. Jangan panik, aku akan mencarimu sekarang juga. Setelah menutup telepon, Chen Xuan bermaksud mengucapkan selamat tinggal kepada Han Jingting sebelum pergi, tetapi melihatnya tertidur lelap, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya dan pergi begitu saja setelah berpakaian. Baru setelah Chen Xuan pergi, Han Jingting membuka matanya. Dia belum cukup menangkap detail panggilan telepon itu, tetapi dia mengenali suara di ujung telepon itu sebagai suara wanita. Han Jingting merasakan gelombang ketidakpuasan. Pria ini sepertinya tidak memiliki begitu banyak keterikatan romantis sebelumnya, jadi mengapa dia selalu memiliki begitu banyak wanita di sekitarnya sekarang? Setengah jam kemudian, Chen Xuan tiba di bandara untuk menemui Tang Ying. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayahmu? Bagaimana kondisinya tiba-tiba memburuk? Chen Xuan bertanya. Air mata mengalir di wajah Tang Ying, ini Tang Lun. Dia sengaja membuat ayah saya kesal, itulah sebabnya kondisi ayah saya tiba-tiba memburuk. Tang Lun. Siapa dia? Mengapa dia sengaja membuat ayahmu marah? Chen Xuan bertanya, bingung. Tang Ying kemudian menjelaskan secara singkat situasi keluarganya kepada Chen Xuan. Kakek Tang Ying telah mendirikan Seng Tang Entertainment Corporation, sebuah perusahaan yang memiliki kedudukan signifikan dalam industri hiburan negara Yan, yang secara praktis mendominasi separuh bidang hiburan negara tersebut. Kakek Tang Ying memiliki dua putra, salah satunya adalah ayah Tang Ying, Tang Gaozuo, yang lainnya adalah saudara tiri Tang Gaozuo, Tang Shengji. Setelah Elder Master Tang meninggal, dia meninggalkan Seng Tang Entertainment untuk dikelola bersama oleh saudara Tang Gaozuo dan Tang Shengji. Selama bertahun-tahun, Tang bersaudara telah bersama-sama memegang kendali Seng Tang Entertainment, menjadi taipan industri hiburan yang tak terbantahkan di mata orang-orang. Namun, yang hanya diketahui sedikit orang adalah ketika Elder Master Tang meninggal, dia meninggalkan surat wasiat yang sangat aneh. Surat wasiat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa meskipun Seng Tang Entertainment Corporation akan dikelola bersama oleh kedua bersaudara tersebut, hanya orang yang hidup lebih lama dari yang lain yang benar-benar berhak mewarisi perusahaan tersebut. Dengan kata lain, saudara manapun yang meninggal lebih dulu tidak akan menerima sepeser pun dari saham Seng Tang Entertainment. Untuk alasan ini, sementara Tang bersaudara secara lahiriah tampak tenang, persaingan rahasia sebenarnya terjadi di bawah permukaan, dan hubungan mereka telah lama hancur. Terutama setelah Tang Gaozuo jatuh sakit, keluarga Tang Shengji menjadi semakin jahat, terus-menerus menimbulkan masalah. Terus terang, mereka mencoba membuat Tang Gaozuo marah sampai mati lebih awal sehingga mereka bisa mengambil alih semua saham Seng Tang Entertainment. Dan kali ini, putra Tang Shengji, Tang Lun, kemungkinan memiliki tujuan yang sama ketika dia menyusahkan Tang Gaozuo. Bab 470. Pergi ke pemakaman terlebih dahulu. Setelah mendengar cerita Tang Ying, Chen Xuan sangat tercengang. Siapa yang akan hidup untuk mewarisi properti itu? Chen Xuan tidak dapat memahami mengapa Elder Master Tang telah menyusun surat wasiat yang aneh bertahun-tahun yang lalu. Bukankah itu sangat tidak adil bagi orang lain, tidak peduli siapa yang akhirnya menerima warisan itu? Namun, pada saat ini, Chen Xuan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Pada saat ini, Tang Ying benar-benar diliputi oleh kecemasan. Tang Lun itu kejam dan telah melakukan banyak perbuatan jahat. Chen Xuan, ayahku, dia tidak bisa, bisakah dia? Ekspresi Chen Xuan tetap tenang, jangan khawatir, ayo cepat dan lihat situasinya dulu. Chen Xuan yakin bahwa itu selama ayah Tang Ying masih bernafas ketika mereka mencapai Jinmen, dia akan memiliki kemampuan untuk membawanya kembali. Setelah itu, Chen Xuan dan Tang Ying bersiap untuk masuk melalui saluran VIP. Tepat pada saat ini, itu adalah Lin Cheng. Sebelumnya, Chen Xuan telah membantu Lin Cheng masuk ke Yawang Corporation, menjadi kepala departemen pemasaran. Sejak itu, Lin Cheng sibuk dengan pekerjaan, dan Chen Xuan sibuk dengan Jiaren Corporation, jadi keduanya memiliki sedikit kesempatan untuk berkumpul. Dia tidak menyangka akan bertemu di sini. Lin Cheng, mengapa kamu ada di sini? Apakah Anda akan melakukan perjalanan bisnis? Wajah Lin Cheng berubah, terlihat agak tertekan. Tidak, ada beberapa masalah di rumah, saya akan menanganinya. Apa yang terjadi? Apa kau butuh bantuanku? Chen Xuan bertanya dengan prihatin. Oh, tidak ada yang serius, aku bisa mengatasinya sendiri, Lin Cheng tersenyum tipis. Chen Xuan ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Tang Ying sudah mendesaknya. Chen Xuan, kita harus bergegas, pesawatnya akan lepas landas. Chen Xuan tidak punya pilihan selain menjatuhkannya. Setelah dengan cepat bertukar beberapa kata dengan Lin Cheng, dia buru-buru mengikuti Tang Ying untuk pergi. 10 menit kemudian, ketika Chen Xuan lepas landas dengan pesawat pribadi, dia tiba-tiba teringat bahwa kampung halaman Lin Cheng juga ada di sekitar Jinmen. Tapi apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga Lin Cheng? Chen Xuan memutuskan bahwa setelah berurusan dengan urusan keluarga Tang, dia akan mengunjungi keluarga Lin Cheng. Lebih dari 1 jam kemudian, pesawat pribadi tiba di Jinmen.
Bandara sudah memiliki anggota keluarga Tang yang menunggu, dan Chen Xuan mengikuti Tang Ying sampai ke kediaman keluarga Tang. Sementara itu, di lingkar ketiga Jinmen, sebuah perkebunan yang luas terletak di antara area pepohonan yang rimbun, tampak sangat terpencil. Orang harus tahu bahwa ini adalah Jinmen, dan meskipun tidak dapat dibandingkan dengan harga premium Yanjing, harga rumah masih sangat tinggi. Bahwa keluarga Tang dapat menempati tanah yang begitu besar di lokasi seperti itu berbicara banyak tentang latar belakang mereka. Namun pada saat ini, kekacauan merajalela di dalam tanah keluarga Tang. Di halaman rumah bangsawan, selusin orang yang meniup suonas memimpin. Di belakang mereka, 8 pria tangguh bekerja sama untuk membawa peti mati mahoni yang besar dan berat, maju menuju pintu villa selangkah demi selangkah. Mengikuti mereka ada beberapa lusin pria berjas hitam, ekspresi mereka khusyuk, sesekali menghamburkan uang kertas ke udara. Pemandangan ini sangat mirip dengan prosesi pemakaman. Namun, Tang Gaozuo, pemilik perkebunan, masih sangat hidup. Orang-orang ini hanya di sini untuk membuat masalah dengan sengaja. Buat suona itu terdengar lebih keras untukku. Apa yang kamu lakukan? Sudah ku bilang menangis, bukan berdiri, mulailah menangis sekarang. Di bagian paling depan kerumunan, seorang pemuda berpakaian modis meneriaki bawahannya. Pemuda ini tidak lain adalah Tang Lun. Tang Gaozuo telah sakit selama 3 tahun, dan Tang Lun telah menyebabkan masalah lebih dari beberapa kali. Kali ini, mendengar Tang Ying keluar, dia segera membawa orang-orang untuk menimbulkan masalah dan meratapi kematian Tang Gaozuo sebelum waktunya. Paman, yakinlah, begitu kamu pergi, aku pasti akan membakar lebih banyak uang kertas untukmu setiap tahun. Semoga perjalananmu menyenangkan, Paman. Saat Tang Lun berbicara, dia mencoba masuk ke villa, tetapi dihentikan oleh penjaga di pintu. Wajah Tang Lun segera menunjukkan ketidaksabaran. Apa-apaan, apakah kamu buta? Aku hanya memeriksa apakah pamanku sudah mati, menyingkirlah. Tuan Muda Tang, Presiden Tang masih dalam kondisi yang baik. Bukankah agak tidak pantas bagimu untuk membuat adegan seperti itu? Kapten penjaga berkata dengan ekspresi gelap. Namun, tidak lama setelah dia selesai berbicara, Tang Lun mengayunkan tangannya, menamparkan wajah pria itu. Sial, apa yang kamu, semacam itu? Bukan urusanmu apa yang kulakukan, menyingkirlah. Kapten penjaga itu sangat marah, mencabut tongkat estafet. Tuan Muda Tang, saya peringatkan Anda, hentikan keributan di sini, atau saya benar-benar tidak akan sopan lagi. Desir, desir, desir. Di belakangnya, semua penjaga keluarga Tang juga menarik tongkat mereka, siap untuk konfrontasi. Para penjaga ini sangat dihargai oleh Tang Gaozuo secara teratur dan sangat setia kepadanya. Sedikit kekejaman melintas di mata Tang Lun, beberapa anjing berani menghalangi jalanku, ayolah, pukul mereka untukku. Atas perintah Tang Lun, orang-orang kuat di belakangnya menarik tongkat mereka dan segera menyerang penjaga keluarga Tang. Tepat pada saat itu, semuanya berhenti di situ. Teriakan sengit datang dari belakang, Tang Ying dan Chen Xuan yang telah tiba. Melihat prosesi pemakaman di hadapannya, peti mati rosewood, dan uang kertas berserakan di tanah, Tang Ying sangat marah. Tang Lun, menurutmu apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berpikir keluarga kita mudah diganggu. Tang Ying meraung marah. Tang Lun menyeringai dan berkata, sepupu, kamu salah paham padaku. Bukankah aku mendengar bahwa paman telah meninggal? Jadi saya segera bergegas ke sini untuk berduka. Saya memiliki niat terbaik. Tang Ying sangat marah sehingga dia ingin membunuh seseorang. Siapa yang memberitahumu ada yang salah dengan ayahku? Sudah kubilang, ayahku masih hidup dan sehat. Anda lebih baik berhenti membuat keributan di sini dan tersesat. Hidup dan sehat. Saya rasa bukan itu masalahnya, kata Tang Lun sambil bercanda. Saya mendengar bahwa Anda belum pernah ke Jinmen beberapa hari terakhir ini. Bagaimana kau tahu ayahmu masih hidup? Bagaimana jika dia sayangnya telah meninggal dunia? Semua ini adalah ketidakpastian. Saya pikir saya lebih baik masuk dan melihatnya. Jika paman masih hidup, saya, sebagai keponakannya, ingin berbicara dengannya. Saat dia berbicara, Tang Lun hendak memimpin anak buahnya ke dalam. Tang Ying menjadi pucat karena marah, dan langsung menghalangi jalan Tang Lun. Tang Lun, jangan pergi terlalu jauh. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu masuk. Tang Lun tampak kesal, kamu sangat terburu-buru untuk menghentikanku. Mungkinkah kamu ingin menyembunyikan fakta bahwa ayahmu telah meninggal, ingin mengambil harta keluarga Tang sebagai milikmu? Menyingkir dari jalanku. Saat Tang Lun berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mendorong Tang Ying menjauh. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh Tang Ying, tangan itu dicengkram oleh tangan yang lain. Tang Lun terkejut, menatap Chen Xuan di depannya, wajahnya segera mengungkapkan sedikit penghinaan. Tang Ying, selera buruk apa yang kamu miliki, untuk memilih bajingan seperti itu untuk pacar, cibiran Tang Lun. Nak, izinkan saya memberitahu Anda tidak punya urusan di sini.
Jika Anda tidak ingin mati, lebih baik Anda tersesat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.